Tuberkulosis atau TBC masih menjadi ancaman kesehatan di Indonesia. Berdasarkan WHO Global Report tahun 2020, kasus TBC di Indonesia pada tahun 2019 diperkirakan sejumlah 845.000 jiwa, yang membawa Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus terbesar di dunia setelah India. Berdasarkan hasil laporan Sistem Informasi Tuberkulosis Kabupaten Stanggau yang terdiri dari 23 pasienkes, pada tahun 2020 kasus TBC positif sebanyak 643 kasus. Pada wilayah kerja Puskesmas Raju, pada tahun 2020 berjumlah 27 kasus dan pada tahun 2021 berjumlah 19 kasus. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC paling sering menyerang paru-paru, namun dapat juga menyerang kelenjar getah bening, tulang, usus, dan otak. TBC bukan penyakit turunan. TBC bukan pula disebabkan kutukan atau guna-guna. Lalu, bagaimana penularan TBC? Penularan TBC terjadi melalui udara dari percikan dahak pasien TB yang batuk tanpa menutup mulut. Kuman TB yang keluar akan terhirup oleh orang lain melalui saluran pernafasan. Pasien TBC aktif dapat menular pada 10 hingga 15 orang di sekelilingnya setiap tahun. Lalu, siapa saja yang paling berisiko sakit TBC? Siapa saja dapat tertular TBC, tetapi belum tentu menjadi sakit. Orang dengan imunitas atau daya tahan tubuh yang rendah yang paling berisiko ialah anak-anak, orang dengan HIV/AIDS, orang lanjut usia, perokok, kontak erat atau kontak serumah dengan pasien TB, dan orang dengan diabetes meletus. Adapun gejala utama dari penyakit TBC ialah batuk berdahak ataupun tidak berdahak lebih dari 2 minggu. Gejala lainnya, batuk bercampur darah, demam meriang berkepanjangan, kemudian nafsu makan menurun, berat badan menurun, sesak nafas, dan nyeri dada. Untuk pemeriksaan TBC, diketahui melalui pemeriksaan dahak. Kuman TBC dilihat dengan mikroskopis. Pasien sewaktu datang ke fasilitas kesehatan dan sewaktu pagi hari sebelum bangun tidur. Bila pemeriksaan dahak hasil negatif, sedangkan ada gejala lainnya, maka dilakukan ronsen foto dada di rumah sakit terdekat. Lalu, untuk pengobatan TBC menggunakan obat anti-TBC. Pasien diberikan obat selama 6 hingga 8 bulan secara gratis di fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Untuk tahap pemberian obat dilakukan tahap awal 2 bulan hingga 3 bulan diminum setiap hari. Tahap lanjutan 4 bulan hingga 5 bulan diminum 3 kali seminggu. Lalu, bagaimana cara pencegahannya? Salah satunya dengan vaksinasi BCG yang diberikan kepada anak usia 0 hingga 3 bulan. Selain itu, melalui perilaku hidup bersih dan sehat, seperti membuka jendela agar rumah mendapatkan cukup sinar matahari dan udara, dan olahraga teratur. Makan makanan bergizi, menjemur alas tidur agar tidak lembab, dan tidak merokok. Ingat, jangan lupa tetap memakai masker dengan benar dan mencuci tangan di air mengalir. Tes TBC, temukan, obati sampai sembuh. Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika timbul gejala TBC.